Menurut Kang Haji, perubahan Kota Tasik sekarang gimana tuh? Kalau melihat kita fisik itu ada perkembangan. Ya, Tapi penempatannya dan urgensinya tuh seperti apa gitu. Dan di kabupaten merasa tidak rasional lagi untuk sekarang? Saya tidak rasional karena begitu luas wilayahnya juga. Seandainya sekiranya saya dikasih gratis untuk di kabupaten, menang aja saya nggak akan saya ambil. Karena saya yakin saya nggak akan bisa kerja. Di politik ya, pas masuk ke politik, tadi kan kata Kang Haji kaget nih. Pernah ngerasa dikhianatin? Pasti pengkhianat itu adalah orang yang terdekat. Oke. Sepanjang sejarah, ya pengkhianat itu adalah orang yang tahu kita gitu. Atau dia berperan dan dia meminjam tangan orang. Ya minusnya mungkin doktrin-doktrin lama lah bahwa Pak Ipan itu adalah bonekanya Pak Budi, kan bisa begitu. Ya. Tapi kan kalau amannya kan ketika ada Ajis di sana Jet 2 kan selesai. Itu gak akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Buka-Bukaan Politik episode 4 bersama seseorang yang spesial sekali ya. Beliau adalah pengusaha yang sekarang terjun di dunia politik bersama Kang Haji Aziz Rismaya Mahpud. Assalamualaikum Pak Haji, Damang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Haji, terima kasih sudah hadir. Kita ngobrol-ngobrol di Buka-Bukaan Politik. Ini pemirsa pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Kang Haji Aziz, begitu ya. Beliau adalah pengusaha dari Mayasari Group yang sekarang akrab sekali dengan politik. Kang Haji, ini apa atau siapa yang sampai dari pengusaha ini kok mau terjun ke politik? Itu. Gimana ceritanya Kang Haji ini? Jadi ceritanya sih, boleh agak depan Kang Haji, boleh. Ceritanya gini. Ya. Pertama kan waktu di kabupaten ya. Adik saya Amir Mahpud menawarkan untuk mencoba maju di kabupaten. Itu awalnya dari sana. Gitu. Ya apapun yang terjadi itu sudah berlalu dan dari sana saya punya pengalaman. Pengalaman yang sangat mahal dan luar biasa. Pengalaman banyak sekali ya Kang Haji ya. Banyak sekali. Kang Haji kaget nggak terjun ke politik? Kaget banget sih. Gitu. Apa yang bikin kaget nih Kang Haji? Ya, karena Aziz bukan politik, jadi awalnya sih semua sangka baik lah gitu. Ya, ternyata juga karena politik ya harus mau menerima apapun yang terjadi gitu. Jadi harus disiapkan mental apapun yang terjadi. Itu aja. Apapun yang terjadi ya gitu. Kalau di perusahaan kan semuanya serba ya pasti begitu ya, perjanjian pun pakai materai berlaku. Di politik nggak begitu, Kang Haji? Di politik sangat dinamis ya, dan kita tetap harus memahami itu. Apapun yang terjadi, ya karena politik itu kan dinamis, seni bagaimana berkomunikasi, seni membaca, ya apapun lah. Jadi ujungnya ya siapa apapun gitu, jangan baper lah gitu. Jangan baper. Saya tidak menyebut pointer-pointer apanya itunya, yang jelas harus siap apapun. Resiko terpuruk pun harus siap gitu. Betul. Tapi kemarin waktu di Pilkada Tasik dengan posisi kedua ya Kang Haji ya. Kedua. Yang hari ini? Enggak, yang kemarin yang Tasik nih. Yang di kabupaten. Yang di kabupaten ya. Di kabupaten itu rasanya gimana Kang Haji pas menerima ya sudah all out segala macam gitu ya. Dengan pertama kali Kang Haji masuk ke dunia politik nih hasilnya seperti itu gitu. Kalau boleh flashback dulu nih. Flashback saya kira kita harus banyak belajar lah. Belajar gitu. Terutama juga dari pribadi Ajiznya seperti apa, ada kesalahan apa. Ya belajar lah dari timnya juga, dari kebijakan-kebijakannya yang akhirnya juga ya itu pelajaran yang sangat mahal. Jadi memang pengalaman itu harus berharga dan harus dilewati, tidak bisa dibeli pengalaman. Bisa dibeli, betul. Tidak bisa, sangat tidak bisa gitu. Dan memang ya harus dilewati ya Kang Haji ya gitu kan, dan pelajarannya banyak sekali. Kang Haji, pelajaran apa sebetulnya yang paling berharga nih kalau misalnya dari sekian banyak pelajaran nih, pelajaran apa yang paling berharga buat Kang Haji di kemarin Pilkada Kabupaten nih? Semua informasi harus clear, yang kedua juga jangan langsung diterima dan ditolak, itu harus hati-hati sekali gitu.
Karena tidak semua orang yang datang kepada kita itu kepada kita, dan tidak orang yang jauh juga tidak kepada kita juga. Oke, siap Kak Haji. Kak Haji, ini sekarang kan Kak Haji berencana maju lagi lah di Pilkada Kota Tasik ya. Nggak kapok Kak Haji? Insya Allah nggak kapok. Gitu. Insya Allah nggak kapok. Gitu. Jadi ini kalau target Kak Haji sekarang Z2 apa Z1 nih kira-kira? Ya bisa Z1, bisa Z2 gitu. Tapi hari ini memang yang dibangun adalah Z2 gitu. Z2 yang dibangun ya. Karena melihat situasi, kondisi, dan berbagai hitung-hitungan yang rasional. Nah, Kang Haji itu saya mau tanya tuh. Apakah keputusan sekarang lebih rasional lagi menjadi Z2 itu pelajaran juga dari hasil Pilkada Kabupaten Tasik? Ya betul. Ya, karena saya juga berhitung gitu. Banyaklah alat ukurnya. Jadi kalau saya ceritakan bangunan-bangunan ini juga, itu karena rahasia kita lah. Yang jelas, saya memilih Z2 itu dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang. Betul. Karena waktu itu, Kang Haji, banyak media, banyak orang berasumsi, andai saja, ya kalaupun kita nggak bisa ngulangin waktu, andai saja Kang Haji ini waktu di Pilkada Kabupaten mau jadi Z2 dulu, kemungkinan untuk menangnya katanya lebih besar, Pak Haji. Jadi saya tidak bisa memprediksi itu karena sudah berlalu lah. Jadi saya paham banget dah kondisi waktu di kabupaten seperti apa. Yang jelas saya harus introspeksi, itu aja pelajaran yang paling besar lah. Dan itu sudah dilewati gitu. Betul. Nah sekarang di Pilkada Kota Tasikmalaya yang sudah tinggal beberapa bulan lagi nih, Kang Haji tinggal beberapa bulan lagi. Ini tahapannya dari persiapan Kang Haji dan Partai Demokrat tentunya sudah sampai mana Kang Haji? Saya sih mau berkata jujur, saya mengikuti aturan partai. Apapun keputusan partai pasti saya lakukan. Dan hari ini mungkin 4 minggu yang lalu lah saya sudah mendapatkan juga ya surat tugas lah. Surat tugas ya. Yang isinya kan pasti semua sama, yaitu survei. Betul. Terus juga mencari partai koalisi, saya kira itu aja lah. Normatif lah ya itu ya Pak Haji ya. Semua lah. Kalau surat tugas dari Demokrat ke siapa aja Kang Haji itu? Yang saya tahu sih, untuk Kota Tasik hanya Kang Haji aja ya. Iya. Oke, nah berarti kalau Kang Haji aja berarti ya dikuasakan penuh lah begitu ya untuk mencari untuk berusaha gitu. Iya. Ya, sampai saat ini komunikasi politik dengan partai-partai lain gimana Kang Haji? Jadi sebetulnya gini, yang komunikasi itu ketua partai gitu. Setiap ketua partai itu dia berkomunikasi dengan partai lain pun pasti kita bicara dulu. Cuman untuk frontnya ya dialah. Gitu. Ketua partai lah ya. Ketua partai selalu dibicarakan bersama-sama seperti apa. Iya, berbagai kemungkinannya. Karena saya sih menyatakan sampai hari ini juga ada yang sudah dibangun seperti ini, tapi kepastiannya kan yang tidak pasti juga gitu. Iya, jadi memang si politik ini injury time juga masih bisa berubah ya Kang Haji ya. Masih bisa sangat berubah gitu, mau koalisinya, mau segala macam. Kang Haji tentu ketika ingin masuk di Pilkada Kota, ada keresahan nggak lihat Kota Tasikmalaya ini? Sampai Kang Haji, saya mau berbuat ini nih gitu misalnya. Jadi sebetulnya keresahan bersama lah. Kalau analisa saya untuk membangun Kota Tasik, kalau Tuhan takdirkan bersama-sama dengan siapapun gitu nanti, sebetulnya yang harus dibangun itu adalah kesadaran kita sebagai warga Kota Tasikmalaya. Jadi membangun hari ini bukan untuk kita, untuk generasi berikutnya gitu. Untuk anak saya dan generasi selanjutnya. Iya. Kaji kira-kira keresahan apa yang kira-kira Tasik harus diperbaiki secepat mungkin tuh apa? Kemarin lagi ramai sampah lah, geng motor dan lain-lain. Secara umum ya pasti peningkatan ekonomi lah. Ya betul. Secara umum sih kalau misalkan seperti geng motor, terus masalah sampah itu kan hal-hal yang parsial, tapi juga pemerintah kan harus hadir secepatnya membereskan seperti itu gitu. Iya. Secara ekonomi Kota Tasik ini masih gimana pandangan seorang Pak Aziz nih? Saya sih hanya ingin menyampaikan, ingin mengatakan kalau kita mau belajar ekonomi, maaf banget itu sama orang-orang Chinese lah. Oke. Nah menarik nih, gimana Kang Haji? Yang saya tahu orang-orang Chinese itu, mereka betul-betul, misalkan dia punya uang 10 rupiah. Iya.
dia saving itu Rp5. Jadi anggap ketika punya 10, dia bilang saya punya 5. Dan dia pasti mendahulukan kebutuhan, bukan gaya dulu, bukan beli mobil dulu, motor dulu. HP dulu. Ya. Bukan. Tapi setelah itu dia akan loncat sama apa? Ruang kenyamanan dia harus punya rumah. Betul. Jadi itu tahapannya gitu. Iya. Harus belajar dari mereka ya. Harus dari mereka gitu. Tapi kan Kang Haji juga dan keluarga orang Sunda berhasil secara luar biasa, Kang Haji. Orang ya maksudnya gini secara umum. Oh, secara umum lah ya. Coba aja perhatikan. Kalau di sana ada orang Cina itu kayaknya akan punya maju gitu. Iya sih. Ya. Bukan karena orang Cina sebutan, kebetulan mereka yang leadingnya yang terdepan gitu. Maka ini harus dikeluarkan kepada warga Kota Tasik bagaimana belajar ekonomi. Memanage keuangan ini yang paling penting buat warga Kota Tasik, terutama anak-anak kita lah gitu. Iya. Dan angka kemiskinan di Tasik kan masih tinggi, Kang Haji. Ya, berkisar berapa persen se-Jawa Barat konon katanya ketiga dari belakang ya. Tapi itu juga mesti dievaluasi kembali saya kira. Iya, betul. Nah, Kang Haji, kalau misalnya untuk ini nih, saya ngelihatnya kalau misalnya waktu di Pilkada Kabupaten, Kang Haji kan, wah ramai banget all out sekali nih gitu ya. Sekarang kok kayaknya adem ayem aja nih Kang Haji. Karena hari ini yang saya bacaan politik saya, kata orang Ajis mau ditebarkan hasil surveinya bagus rame, jelek rame, apalagi bagus gitu. Jelek saja rame, apalagi bagus. Jadi Ajis sekarang lebih baik silent aja lah. Karena buat Ajis survei itu hanya apa ya? Survei itu sama dengan treatment gitu. Treatment ya. Treatment untuk memperbaiki gitu. Dan saya meyakini, tolong tunjukkan ada nggak survei yang asli ditunjukkan keluar. Karena survei internal itu untuk kita, untuk memperbaiki kita gitu. Ya sebetulnya survei itu untuk internalnya. Tapi kan yang sekarang banyak dilakukan survei itu untuk membentuk opini. Begitu ya Kang Haji ya. Misalnya wah ini surveinya nomor 1 nih. Jadi orang ini diincar dan lain-lain. Jadi Kang Haji sekarang lebih fokus ke rasional Z2 lah. Ya, Salah. Kang Haji kira-kira dengan Z1 nih kira-kira yang punya chemistry gitu ya. Dari sekian beberapa bapak-bapak yang sudah deklarasikan beliau menjadi Z1 nih kira-kira siapa Kang Haji yang punya chemistry agak sama? Jadi gini, kalau saya menganggap semua Z1 itu dia punya peluang yang sama. Ya. Jadi dan saya tidak merasa walaupun sebagai Z2 tidak merasa mereka itu musuh, saya enggak. Dan mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang punya cita-cita yang baik lah. Dan Ajis tidak pernah merasa saingan dengan siapapun, ya biasa aja gitu. Berjalan aja begitu. Berjalan aja gitu. Iya. Gak ada riuh enggak lah, biasa aja gitu. Tidak menganggap oh ini lawan, ini dalam bangunan komunikasi politik kan harus seperti itu. Adapun masalah strategi itu kan ya biasa aja lah. Biasalah ya gitu ya. Itu adu strategi lah berarti Ngaji ya. Kaji, kalau misalnya tadi dari ekonomi, dari sampah, dari geng motor, sekarang sebagai latar belakang pengusaha transport lah, ya dan pengusaha transport, melihat kondisi transportasi di Tasik seperti apa Kaji? Dan ini memang menarik yang saya pahami 10 tahun ya dari sebelum ini kan. Ya. Ini pasti ya umum sekali masalah terminal, satu kan. Yang kedua juga masalah pemberangkatan dari pool masing-masing. Nah, itu kan siapa sih yang diuntungkan dan dirugikan gitu loh. Kalau misalkan sekarang taruhlah ada pengusaha bis siapapun yang pemberangkatannya dari poolnya, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Yang kedua juga pemerintah kan dia kan punya lahan, ada terminal. Tapi kan terminalnya juga kan belum memenuhi persyaratan. Belum itu ya Ngaji ya? Secara ini belum ya? Ya faktanya kan seperti itu. Sampai mati sekarang. Ya makanya ini siapa nih yang harus kedah nggak bebenah? Dan itu saya kira tidak bisa diputuskan oleh pihak manapun, yang harus bersama. Misalkan di subnya seperti apa, nantilah itu ranah-ranah baik eksekutif, legislatif, dan juga ada organda segala macam. Itu harus kebersamaan. Karena hari ini juga kalau misalkan dipindahkan ke terminal, kesiapan terminalnya seperti apa. Yang kedua ada juga perilaku pengguna jasa, nih nyamannya seperti apa. Itu kan juga ada perubahan.
Dan sekarang mereka sudah nyaman di poolnya masing-masing kan hari ini ya. Hari ini. Gitu. Tapi kan ya pemerintah kan harus dipaksakan sesuai dengan aturan juga kan. Kalau Kang Haji jadi kira-kira mau gimana kan? Saya ikut aturan aja gitu. Saya ikut aturan. Karena aturan ini kan dari atas sampai ke sini kan. Ya ikut aturan lah gitu. Ada setiap perubahan, ada risiko itu pasti wajar. Wajar lah ya. Wajar. Berarti nanti kalau misalnya Kang Haji ditakdirkan untuk jadi, nanti terminal hidup lagi. Makanya saya bilang saya ikut aturan gitu. Kalau kata aturannya suruh pindah ya pindah gitu. Tapi kan kita harus berbicara dulu dengan pengusahanya, dengan pengguna jasa juga ya seperti apalah. Karena ada kebiasaan sekarang kan sudah nyaman ketika dipindahkan seperti apa. Ya harus dikasih tahu juga. Dan ini udah berjalan puluhan tahun kan Haji? Iya. Udah ya 10 tahun kira-kira ada ya Haji ya. 10 tahun. Nah itu ya. Jadi kalau ini kan dari kacamata seorang pengusaha transport lah begitu ya. Nah, terus Kang Haji, kalau misalnya Kang Haji melihat kota Tasik ini sebetulnya yang akan dibenahi apa lagi nih Kang Haji? Di benak Kang Haji nih gitu. Pasti kan banyak nih ide-idenya segala macam. Nah, kira-kira ide yang masyarakat gampil buat diterima lah naon tah kita. Saya hanya ingin satu aja contoh aja gini ya di kota Tasik. Ya. Ini berdiri kafe kan di mana-mana ya. Iya, kopi ya, kafe, kopi lah. Nah aturannya dibikin gak sih jaraknya? Gitu. Oh ya. Gitu kan? Kan harus jelas jaraknya. Jangan ya ada aturan lah, ada aturan. Jangan di mana saja boleh berdiri gitu. Karena kan kedepannya kan harus dipikirkan. Sama dengan sekarang kemacetan misalkan di wilayah Dadaha seperti apa, di Haji seperti apa. Itu kan mesti ada pengembangan nih kemana gitu. Betul. Itu ini salah satunya gitu. Iya, lurus Ngaji. Ya di Daha juga kita cobalah, misalkan pedagang kaki lima, ya nggak enak lah ngomongnya gitu, nggak enak lah. Nggak apa-apa Haji. Dan di Daha juga kita lapangan upacaranya sudah berubah gitu ya. Tapi ya menurut Kang Haji perubahan kota Tasik sekarang gimana tuh? Ya melihat Daha lah dulu lapangan upacara, sekarang jadi taman gitu kan. Bagus nggak Kang Haji? Ya secara keseluruhan lah Kak. Kalau secara mungkin kalau melihat kita fisik itu ada perkembangan. Tapi penempatannya dan urgensinya tuh seperti apa gitu. Dan hari ini memang harus sudah ada peluasan lah di mana. Jadi jangan bertumpu di satu tempat. Kita misalkan beralih ke Jalan Maksudi misalkan kemana. Jangan Hajet Dadah terus gitu. Ya berputar dari sana kan. Dari alun-alun ke Hajet ke Dadah kan hanya di situ aja kan perputarannya gitu. Iya, betul sih. Sekarang isi Haji Juanda udah mulai banyak. Itu ya yang menuju ke Pemkot ini. Kang Haji, kalau misalnya kita bicara Tasik dan kabupaten nih. Kenapa Kang Haji sudah punya modal kan di sana, udah punya pemilih di kabupaten. Kenapa nggak tampil lagi di sana Kang Haji? Ini rada menarik nih. Kenapa gitu? Karena buat saya bukan hanya kita punya invest di sana atau tidak, satu nyaman dan tidak nyaman, yang kedua rasional dan tidak rasional. Dan di kabupaten merasa tidak rasional lagi untuk sekarang? Saya tidak rasional karena begitu luas wilayahnya juga. Seandainya sekiranya saya dikasih gratis untuk di kabupaten, menang aja, saya nggak akan saya ambil karena saya yakin saya nggak akan bisa kerja. Kenapa Kang Haji? Ya itu tadi, saya tidak sanggup untuk melihat seperti itu gitu. Dan Kang Haji tahu ketika kampanye keliling kabupaten Tasik gitu ya, segini luasnya gitu Pak. Wah luar biasa lah gitu. Kayaknya ya memang harus secepatnya ada DOB lah untuk saya setuju dengan DOB itu gitu. Iya harus ada Tasik Selatan lah begitu ya. Gitu. Jadi yang menurut Kang Haji ya dengan jumlah wilayah atau luasan wilayah yang tidak terlalu besar, Tasik ini lebih rasional ya Kang Haji. Iya. Saya masih penasaran kenapa nggak Jet 1 Kang Haji? Ya itu yang karena saya orang yang sangat menghargai para pendahulu. Misalkan sebutlah Pak Yusuf, dia punya pengalaman. Betul, ya. Terus juga, saya nggak enak juga ya nyebut, semua punya pengalaman lah, bagus lah. Saya kan orang yang belum bisa apa-apa, masih mau belajar gitu loh. Cuman kita punya pengalaman sudah dilewati gitu. Pak Yusuf sudah pernah jadi wali kota. Kalau Pak Ivan, pandangan Pak Haji? Ya, Pak Ivan juga dia punya pengalaman di birokrat gitu. Jadi saya kan mesti menghargai mereka. Betul. Saya mesti banyak belajar dari mereka. Kalau Tuhan takdirkan, ya ada di posisi ke depan lah. Ya Piman juga mungkin punya pengalaman. Dia sebagai apa? Ya semua mereka punya pengalaman.
Iya. Pak Iman sebagai anggota DPR provinsi ya. Ya, banyak Pak. Betul, baik betul. itu Pak Yanto, Pak Ipan, Pak Yusuf, mereka semua orang-orang yang punya pengalaman di kepemerintahan. Haji, kalau secara pribadi yang paling kenal dekat sama siapa, Pak Haji? Saya semua sama lah. Saya kenal. Ya. Kan kenal itu kan tidak harus selalu ketemu kan. Bisa kenal dari ide dan gagasannya, bisa kenal dari perilakunya. Betul. Ada rasa juga. Yang nyaman siapa, yang wise siapa, yang banyak lah gitu-gitu. Betul. Haji gini, kan banyak orang bilang nih kemarin di para kandidat yang kemarin lah ya di episode 1, 2, 3 gitu. Mereka bilang bahwa pemilu sekarang ini terakhir pemilu 2024 ini pemilu yang brutal katanya Kak Haji. Orang sudah mulai pragmatis. Ya betul. Kak Haji merasakan itu? Saya sih punya pemikiran memang hasil legislatif kemarin ya, itu pragmatis. Banget ya? Saya tidak bisa sebutkan banget, cuman katanya banget, pragmatis banget. Gitu. Jadi banyak pemenang yang itu tadi, dan swing voternya banyak. Jadi untuk nanti pilkada di Kota Tasik, kita akan bergeser tidak akan seperti itu. Gitu. Saya memahami seperti itu. Gitu. Karena apa? Kalau kemarin misalkan dari 500 sekian, yang menang 45. Sekarang kan kalaupun tanding maksimum kan hanya 4 pasang dan 8 orang. Iya. Kalau untuk di kota kan, mereka mungkin dia bisa lihat sosok, bisa lihat figur gitu. Dan banyaklah hal-hal yang tidak harus selalu pragmatis seperti itu gitu. Kak Haji, kalau di pilkada kabupaten, para pemilih kemarin kalau Kak Haji ngerasa pragmatis atau masih logis? Yang saya meyakini waktu di kabupaten yang 220 suara Ajis itu bukan pragmatis karena kecintaan, dan itu bisa dibuktikan. Iya. Karena betul. Ya tidak terjadi sih waktu di kabupaten kita memainkan peranan yang hal seperti itu. Iya. Itulah hasil terbaiknya gitu. Betul. Dan ya untuk pendatang lah, Pak Haji kan memang pendatang baru nih kan di dunia politik, dan itu suara yang cukup besar kan ya Kak Haji. Suara yang luar biasa itu sebetulnya. Ya itu juga kan karena mungkin dari tim gitu ya. Betul, apalagi kalau memang maksimum luar biasa, ya sudah cukup bagus lah kata orang. Iya, tanda petik lah. Iya, makanya kalau itu kan hasilnya udah cukup bagus nih. Waduh, kalau misalnya ada nggak Kak Haji yang menyarankan, misalnya kan sudah punya modal nih di Kabupaten Tasik, udah di kabupaten lagi gitu. Ya ada sih, tapi kan itu kan urusan rasa ya, rasional dan hati kita, karena Ajis juga lahir di Cicurug asli Kota Tasik. Betul. Ya biarkanlah mereka yang punya hak di sana lah, kira-kira seperti itu gitu begitu ya. Haji, sebagai orang berlatar belakang apa namanya pengusaha lah gitu kan. Terus orang-orang sudah mulai pragmatis. Haji sempat ngerasain nggak orang-orang ini kalau misalnya mendukung Kak Haji ini harus uangnya dulu lah, terus secara logistik dulu lah. Ada orang-orang yang begitu nggak sepengalaman Kak Haji di politik nih? Ada yang begitu, ada yang enggak. Dan kalau Ajis menganggap itu bukan satu-satunya untuk itu ya. Jadi yang Ajis tunjukkan itu adalah mungkin wise, bijak, baik sama orang, tidak arogan. Iya. Jadi yang dijualnya jangan yang tadi itu karena uang. Bukan itu sih ya visi-misi kita yang umum. Tapi juga orang kan ada rasa. Orang kan pasti ngelihat itu. Ada rasa, ada nalar. Ya sekarang ketika orang dia memberikan uang dengan kaki kita dengan sombong, kan orang juga nggak suka. Iya, betul. Jadi adablah mungkin di Kota Tasik ya. Apalagi ya kita kan kota santri, kota beragama yang akhlaknya harus bagus, tidak boleh arogan, tidak boleh cuma ngerasa wah aku hebat, siapa aku, kan nggak begitu juga kan gitu. Iya. Ya boleh, ya mungkin hari ini yang merasa siapapun ya, dia punya A, B dan C, ya bisa saja nanti dibohongin, uangnya diambil, ya pilih sih ya ke Ajis, ada bisa begitu, bisa kan nggak tahu. Iya. Atau ke siapapun lah. Gitu. Siapapun lah ya gitu. Betul, karena ya itu tentang rasa lagi ya. Dan yang hebatnya dari Kak Haji ini adalah beliau selalu kalau misalnya bicara apapun, ketika saya bertemu dengan Pak Haji ini selalu berlandaskan agama ya. Betul ya Kak Haji ya.
tadi bicara politik pun, nah kita orang beragama nih, gitu kan. Ya di Indonesia ini saya kira tidak boleh negara atau siapapun menjauhi agama karena agama adalah benteng sih. Iya. Karena secara universal kan tidak ada satupun ajaran agama pasti mengajarkan kebaikan itu loh, konteks sosial ya, bukan kepada Tuhannya gitu. Iya. Kan nggak ada agama satupun suruh mengkhianati orang, mencuri hak orang, kan nggak ada. Jadi ya agama penting gitu. Betul. Kang Haji di politik ya, pas masuk ke politik, tadi kan kata Kang Haji kaget nih, pernah ngerasa dikhianatin? Ya tergantung sih, persepsi kita harus seperti apa gitu. Ya. Kita bisa mengatakan kita dikhianati karena persepsi mereka dengan kita beda. Oke. Gitu loh. Itu gitu. Jadi ya makanya akhirnya apapun harus terima. Mau dia pengkhianat, mau ekstrimnya. Iya, ekstrimnya ya. Ya itu aja gitu. Siap dicaci maki, siap dihina, siap direndahkan, harus siap diapain gitu. Itu resiko gitu ya. Ya bagian ya udah gitu loh. Iya, karena kan ya politik ini dari A sampai Z lah ya. Dari A sampai Z kan ada nih gitu ya orang-orangnya gitu. Jadi ya mungkin berarti jawabannya pernah ya Kang Haji ya, ngerasa dibohongin lah, ngerasa dikhianatin gitu. Pengkhianatan terbesar kan orang pasti pengkhianat itu adalah orang yang terdekat. Oke. Sepanjang sejarah ya pengkhianat itu adalah orang yang tahu kita gitu. Atau dia berperan dan dia meminjam tangan orang. Dan ya biasa aja lah gitu. Betul. ini luar biasa seru nih. Menarik lah Kang Haji ya. Jadi dari beberapa tokoh itu, kalau misalnya saya ngelihat Kang Haji, kecenderungan Kang Haji berarti ke Pak Ivan dong. Saya sampai hari ini Pak Ivan buat saya the best lah. Dia punya pengalaman yang cukup panjang juga. Yang kedua, dia humble orangnya. Ya. Dan dia juga bisa menyelesaikan masalah tanda petik dengan caranya dia bisa meredam orang. Kalau analisa saya sih kayak gitu. Lebih bapak banget lah berarti ya Pak Haji. Kebapaan begitu ya. Dia kan birokrat, tapi kalau dia sepintas kayak kiai, kayak logowo kiai gitu, kayak gitu. Iya. Kang Haji, beliau kan juga sebetulnya, Kang Haji melihatnya ya, selama beliau jadi sekda kan sebetulnya kalau seorang sekda kan tidak berpolitik lah. Nah kalau misalnya Kang Haji melihat beliau tiba-tiba nyalon Z1, ini modal untuk politiknya menurut Kang Haji gimana tuh? Partai juga nggak punya, bukan karena ya, tapi hari ini kan orang yang suka sama Pak Ivan kan banyak, partai juga banyak banget sih sebetulnya gitu. Iya sih, dari ketiga kandidat kemarin juga. Ya, yang ikut podcast juga ya menilai beliau baik semua kok. Ya. Kang Haji, tanggapan untuk kan sekarang Pak Ivan di belakangnya Pak Budi nih. Gimana tanggapannya Kang Haji? Ya plus minus lah gitu. Tergantung juga sih. Plus minus gitu. Plusnya apa Kang Haji? Menguntungkannya lebih dari sisi mana nih? Ya menguntungkannya dari sisi kepartaian. Ya minusnya mungkin doktrin-doktrin lama lah bahwa Pak Ivan itu adalah bonekanya Pak Budi kan bisa begitu. Ya. Tapi kan kalau amannya kan ketika ada Ajis di sana Z2 kan selesai. Itu gak akan hilang. Kenapa akan hilang? Ya karena kan ketika misalkan kalau Ya, kita berandai-andai lah gitu. Kalau Pak Ivan jadi Ivan Ajis, kalau misalkan dianggap bahwa Pak Ivan ini didominasi oleh Pak Budi, kan Pak Budi mungkin rada kagok karena ada Ajis, dan Pak Ivan pasti ngomong dong. Yang ini kita rela aja kan. Betul. Makanya ya itu bentengnya, nggak ada lagi gitu. Iya. Jadi seharusnya Pak Ivan milih Kang Ajis berarti ya. Kenapa? Ya harusnya Pak Ivan milih Kang Haji Ajis. Ya nggak tahu juga, itu hak jadi ya sih, nggak tahu, namanya juga politik. Nah, Kang Haji komunikasi dengan Pak Ivan atau dengan P3, Kang Haji dan Demokrat lah, udah sejauh mana nih? Saya kan udah bilang, kalau bangunan saya dengan Demokrat, saya sesuai dengan normatif, saya berjalan dulu sampai hari ini. Nah itu kan bangunannya nanti ketua partai Demokrat dengan ketua partai P3 kan mereka yang membangun. Iya. Saya juga kemarin dengan Pak Ivan juga WA biasa aja lah, memotivasi selama saya bilang Pak Ivan ya terbaik. Ya memotivasi lah, kita kan harus rasional. Gitu.
Tapi kalau misalnya ditakdirkan sama Pak Ivan, Pak Haji sangat percaya diri begitu ya, dibandingin dengan yang lain. Ya kira-kira seperti itulah gitu. Dibanding dengan Pak Yusuf lah misalnya ya. Saya nggak usah nyebut nama, nggak enak, nggak bagus gitu. Nggak usah nyebut nama. Kalau nyebut nama kan, ya kesannya kan mengecilkan mereka. Iya. Oke, baik Kak Haji. Waduh ya. Kak Haji, ini apa namanya? Kalau survei ini ya, survei dari Demokrat apa sudah rilis, Kak Haji? Survei saya baru dimulai hari ini, mungkin nanti 2 minggu ke depan. Dan itu survei saya itu sama dengan general check up lah. Oh iya. Ya, jadi tidak untuk dipublish. Sama badan kita, ya, general check up, survei itu buat saya, treatment. Oh, di mana lemahnya, ini kan untuk kita, bukan untuk di-up gitu. Iya sih. Tetapi kebanyakan kemarin-kemarin nih rilis survei, wah ini ya, kandidatnya gitu ya. Saya nggak tahu sih apa survei itu seperti apa gitu. Kan kalau misalkan yang umum kan survei itu sebetulnya untuk mengobati diri kita. Untuk menarik massa juga ya di-up, bisa benar bisa enggak. Ya tergantung gitu. Yang repot sih kayaknya yang sudah habis-habisan gitu. Dia tapi tetap dia di situ gitu. Ya. Itu ya, ada kan beberapa ada, tetap aja stuck gitu. Stuck di nah, sana. Yang masih punya hope harapan itu ya dia baru berbuat gini tapi udah ada angkanya. Ya. Peluangnya ngobatinnya banyak. Oh kalau ini kalau ini kan udah beda gitu. Iya. Dan Kak Haji ini di Demokrat ini satu-satunya yang ditugaskan dicalonkan berarti. Iya. Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Waduh, ini luar biasa ya. Kalau misalnya cuma bukan tidak ada sampai hari ini loh. Ya, nggak tahu ke depan. Saya bicara sampai hari ini. Sampai hari ini Kak Haji yang ditugaskan. Ya. Kalau tanggapan DPW, DPP gitu gimana Kak Haji? Tentang siapa? Tentang Kak Haji ini. Ya normal. Karena saya di Demokrat itu bukan hari ini ya. Dulu saya mengenal Demokrat sejak SBY tahun 2004. 2004 betul. Ya, sejak itu. Oh udah ada di sana Kak Haji? Tidak asing lah gitu. Iya. Sudah kenal dengan orang-orang Demokrat dari dulu berarti? Ya ada yang kenal dari sejak dulu, bangunan-bangunnya kayak gitu lah. Iya. Oke, siap. Kak Haji, ini saya punya pertanyaan nih Kak Haji. Pertanyaan pilihan sebetulnya. Oke, siap nih Kak Haji ya. Saya mana nih? Kang Arif. Oke, ini kira-kira ada 9 pertanyaan nih Pak Haji ya. Mohon dijawab Kak Haji. Merah atau hijau Kak Haji? Hijau. Jalan-jalan ke pantai atau ke gunung? Ke gunung. San Mori pakai motor atau nemenin istri belanja? Bisa dua-duanya. Kalau boleh pilih salah satu. Ya nemenin istri lah. Olahraga berenang atau nge-gym nih Pak Haji? Nge-gym. Nge-gym ya. Tenis atau futsal? Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Menonton film atau membaca buku? Buku. Satu kuliner khas Tasik yang paling Kak Haji suka? Ini apa? Yang ngenyot apa namanya? Apa sih? Ya apa sih cireng. Oh cireng. Jangan ngenyot. Ngenyot itu cireng. Tempat favorit, tempat Kak Haji nongkrong di Tasik? Saya kayaknya yang paling sering hari ini ya di Barreto. Oke, Barreto. Wih, keabsen tak Barreto ya? Jadi jet 1 atau jet 2? Hari ini saya memilih jet 2 karena itu lebih baik dan pilihan yang tepat buat saya. Oke, luar biasa ya. Yakin ya tetap di jet 2 ya Kang Haji ya. Ini tadi menarik ya. Ada pertanyaan merah atau hijau. Kang Haji lebih ke hijau. Kalaupun sekarang bajunya biru. Iya. Kan cuma 2 pertanyaan. Ya maksudnya kenapa Kang Haji tidak bergabung ke yang hijau? Iya, saya kira itu tidak menjadi alat ukur ya untuk sebuah koalisi sih. Enggak juga gitu. Enggak lah ya. Kalau hijau kan mungkin sejuk, kalau merah kan tanda petik gitu. Betul. Kak Haji, apa namanya, sesama Z2 nih sekarang, sesama Z2 Kak Haji siapa aja tuh yang Kak Haji kenal? Calon-calon Z2 nih. Saya ya ini kan katanya juga. Ya nggak apa-apa. Ya Z2 itu kan ada Diki, ada Aminuddin, ada Hendro, ada Mujani, ada Dede Muharam.
Ya banyak lah. Demi Hamzah. Denny Hamzah, Ya, Pak Muslim. Betul. Banyak. Banyak ya. Nah, di antara mereka kira-kira yang menjadi, ya taruhlah kita head to head nih gitu, yang menjadi lawan berat nanti kalau misalnya itu siapa Haji kira-kira? Yang paling berpotensi atau? Kalau saya sih, saya tidak mau menyebut. Cuman mereka adalah lawan berat saya juga semuanya, dan lawan ringan saya juga semuanya gitu. Jadi sama, semua punya yang sama, nggak ada. Saya lebih memilih kata itu deh. Gitu. Lebih memilih kata itu ya. Ada Kang Diki Chandra kemarin, ada Ustadz Aminuddin gitu ya. Oke, siap. Haji, kira-kira siapa nanti yang harus saya hadirkan lagi di sini ini kira-kira menurut Kang Haji? Saya juga nggak tahu nih gimana ini. Haji sekarang sepertinya lebih tenang begitu ya, lebih kalem, agak berbeda dengan ketika pilkada Kabupaten Haji. Ya karena belum punya pengalaman. Oh, satu itu. Yang kedua bacaannya salah. Jadi bahasa Haji itu jualan benar tuh belum tentu laku. Jadi harus jualan apa dong Haji? Jualan ini jago-jago memilih kata. Ya bergantung kondisi lah. Gitu. Berarti kalau waktu itu masih sangat idealis lah gitu ya. Jadi bukan berarti idealis itu juga harus ngomong seperti itu sih, secara politis gitu. Betul. Dan ternyata jualan bener teh belum tentu laku. Gitu ya. Oke. Kang Haji, hatur nuhun pisan. Terima kasih sudah hadir di Buka-Bukaan Politik. Doa terbaik kita lah untuk Kang Haji Aziz begitu ya. Mudah-mudahan nanti tinekanan lah kalau kata orang tua ya. Kang Haji terima kasih banyak. Pemirsa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Haji.